warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan semangat. Pagi ini kita akan membahas materi bab 3 tentang kehidupan awal manusia di Indonesia. Materi yang akan kita bahas terdiri dari dua masa, yaitu masa food gathering dan masa food producing. Adakah yang ingat? Ya, masa food gathering adalah masa berburu dan meramu atau mengumpulkan makanan tingkat sederhana, ditandai dengan hidup yang berpindah-pindah atau kita kenal dengan nomaden. Lalu, food producing adalah masa berburu dan meramu tingkat lanjut, atau pada masa ini manusia sudah mulai memproduksi makanannya sendiri dengan cara bercocok tanam, ditandai dengan manusia sudah mulai hidup menetap. Lalu, materi apa saja yang kita bahas pada dua masa ini? Kita saksikan tayangan berikut ini. Masa berburu dan meramu atau food gathering adalah masa berburu dan mengumpulkan atau meramu makanan tingkat sederhana, ditandai dengan tempat tinggal yang nomaden atau berpindah. Dalam bidang kepercayaan, pada masa ini ditemukan cap tangan berwarna merah yang dianggap sebagai pelindung kekuatan dan penolak roh jahat yang ditemukan di Papua, Goa Leang Petakere, dan di Goa Leang-Leang Sulawesi. Selanjutnya, lukisan kadal pada dinding goa di Pulau Papua dan Seram. Lukisan ini dianggap penjelmaan roh nenek moyang atau kepala suku yang berkaitan dengan kepercayaan totemisme, yaitu kepercayaan bahwa hewan tertentu dianggap suci dan dipuja karena memiliki kekuatan supranatural. Lalu, ada lukisan perahu yang dianggap sebagai kendaraan bagi orang yang telah meninggal untuk menuju ke alam baka. Lalu, terdapat lukisan rusa dan babi, di mana ini melambangkan harapan agar berhasil dalam menangkap binatang buruan. Lukisan ini terdapat di Papua di Goa Leang Petakere. Kemudian ada gambar cap tangan kiri dengan jumlah jari tidak lengkap sebagai tanda berkabung bagi orang yang meninggal. Gambar ini juga ditemukan di Papua di Goa Leang Petakere. Pada masa food gathering, ciri kehidupan sosialnya mencari makanan berupa binatang buruan dan tumbuh-tumbuhan liar yang berada di tepi sungai atau danau, atau juga di tepi laut. Mereka akan mencari kerang sebagai makanannya. Selain itu, mereka juga hidup dalam kelompok-kelompok kecil. Hal ini bertujuan untuk memudahkan pergerakan dalam mengikuti binatang buruan atau mengumpulkan makanan. Pada masyarakat ini sangat menggantungkan hidupnya pada alam. Mereka masih hidup mengembara dengan tempat tinggal sementara yang berada di goa-goa dan juga di ceruk-ceruk di daerah pantai. Dalam bidang ekonomi, mereka hidup berkelompok 10-15 orang bekerja sama untuk melakukan perburuan dan mengumpulkan makanan. Di akhir masa ini diketahui bahwa asal tapak genggam dan alat-alat serpih serta alat-alat tulang berasal dari Asia. Namun ada bukti yang menunjukkan adanya tanda-tanda berupa alat penukar. Dalam bidang budaya, mereka sudah mengenal perhiasan yang sangat primitif, yaitu dengan cara merangkai kulit kerang dan batu-batu kecil sebagai kalung atau gelang. Untuk mencukupi hidup, mereka membuat alat dari batu, tulang, dan kayu. Pada masa ini, mereka masih tinggal di gua dan di daerah tepi pantai. Dengan peralatan yang sederhana, mereka mulai bisa membuat rakit, lalu lama-kelamaan bisa membuat perahu. Mereka belum mampu membuat gerabah, sehingga belum pernah mengenal cara memasak makanan. Satu-satunya cara yang mereka mengerti adalah dengan cara membakar. 5. Bidang teknologi. Dalam bidang teknologi, mereka mengenal adanya teknologi benturan, yaitu teknik lakton, yaitu membenturkan batu dengan batu sehingga menghasilkan serpih besar dengan dataran pukul lebar dan kerucut pukul tebal. Lalu ada teknik Levallois, yaitu menghasilkan serpih dataran pukul berbidang-bidang. Lalu ada teknik pemangkasan, kapak batu, kapak pendek, perimbas, penetak, dan genggam,
ini dibuat dengan cara batu ditaruh pada landasan atau dipegang, terus dipangkas dengan martil batu pada permukaan yang dikehendaki untuk mendapatkan bentukan yang tajam dan pegangan. Lalu ada alat serpih. Caranya yaitu paha tulang dipukulkan pada material batu sehingga didapatkan bilah serpih yang memanjang dan sisi samping yang sejajar. Yang kedua ada masa bercocok tanam atau food producing. Pada awal kehidupan masa food producing, berhuma merupakan cara hidup bercocok tanamnya. Berhuma adalah bercocok tanam dengan cara membersihkan hutan dan kemudian menanaminya. Setelah tanahnya tidak subur, mereka akan pindah ke hutan lain untuk dihumakan atau untuk dibuat tempat bercocok tanam yang baru. Setelah bosan berhuma, manusia purba mencari akal guna mempermudah hidupnya dengan cara bercocok tanam dan beternak. Kehidupan bercocok tanam dan beternak ini disebut sebagai food producing atau masa menghasilkan makanan. Pada masa ini, bidang kepercayaan memiliki ciri-ciri. Kepercayaan masyarakat diwujudkan dalam berbagai upacara tradisional megalitikum, persembahan kepada dewa, upacara penguburan mayat yang dibekali dengan benda milik pribadi kuburannya. Lalu, terdapat kepala suku yang memiliki kekuasaan dan tanggung jawab penuh terhadap kelompok sukunya. Wujud kepercayaannya pada masa ini tampak dengan hasil bangunan megalitik seperti menhir, dolmen, keranda, kubur batu, sarkofagus, dan sebagainya. Pada masa ini, kepercayaan masyarakat semakin bertambah, bahkan masyarakat juga mempunyai konsep tentang apa yang terjadi dengan seseorang yang telah meninggal. Dalam bidang sosial, ciri kehidupannya, jumlah anggota kelompok semakin besar sehingga membuat kelompok-kelompok meskipun mereka masih sering berpindah-pindah tempat. Kemudian mereka tinggal menetap di suatu tempat, tinggal di sekitar huma dengan bercocok tanam dan memelihara hewan-hewan jenis tertentu. Dalam bidang ekonomi, sistem perdagangan semakin berkembang. Untuk memperlancar kegiatan ekonomi, mereka memerlukan tempat khusus bagi pertemuan yang selanjutnya berkembang menjadi pasar. Mereka telah mengenal sistem barter, di mana terjadi pertukaran barang dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup mereka. Dalam bidang budaya, masyarakat pada masa ini sudah semakin banyak menghasilkan hasil kebudayaan yang beragam, yang terbaik yang terbuat dari tanah liat, batu maupun tulang. Hasil kebudayaannya seperti kapak persegi, kapak lonjong, mata panah, gerabah, perhiasan, dan bangunan megalitikum. Pada masa ini kebudayaan berkembang semakin pesat. Dalam bidang teknologi, masyarakat pada masa ini sudah mengenal adanya teknik tangan, yaitu membuat gerabah dari penyiapan tanah sampai akhir hanya menggunakan tangan. Lalu ada teknik tata batu, yaitu membuat gerabah dengan sebilah papan kecil bergagang untuk meratakan permukaan gerabah dan batu bulat untuk menekan permukaan dalam gerabah. Lalu ada teknik roda berputar, teknik membuat gerabah yang sering kita lihat sampai saat ini. Kemudian ada teknik upam, yaitu teknik yang dilakukan dengan cara menggosok batu hingga memperoleh alat-alat yang halus. Biasanya digunakan dalam pembuatan beliung, kapak batu, mata tombak, dan mata panah. Teknik goresan, teknik ini dilakukan dengan memberikan goresan pada gerabah. Yang terakhir, teknik pukulan beruntun, yaitu segumpal batu diserpih sesuai keinginan, kemudian permukaan batu diratakan dan diupam halus. Selanjutnya, kapak dipasang vertikal dengan memasukkan bendanya langsung pada lubang yang dibuat di ujung tangkai.